Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wat ta'awun wan naha 'anit tafarruqi wa tanazu' fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin, kembali lagi bersama kita program Tauladan Berkah Tausiah Ramadan bersama Bang Kalbar. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, seluruh nikmat di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita bukan untuk mengomentari apa yang telah Allah berikan kepada kita, tapi tugas kita adalah mensyukuri apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu cara bersyukur paling mudah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua termasuk dari umat-umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dapat kita pungkiri hadirin, siapapun dia, dari manapun dia yang hidup di muka bumi Allah ini, pastilah menginginkan kehidupannya menjadi kehidupan yang barokah. Umur kita menjadi umur yang barokah, harta kita menjadi harta yang barokah, anak cucu keturunan kita pun menjadi keluarga yang barokah. Barokah dalam artian sesuatu yang mungkin secara kasat mata terlihat sedikit, akan tetapi besar kemanfaatannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang hadirin terlihat seperti diberikan umur yang pendek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sampai 20 tahun dipanggil Allah, tak sampai 30 tahun meninggal dunia. Akan tetapi umur yang pendek tersebut ternyata ia isi dengan berjamaah di masjid, ia isi dengan tadarus Al-Quran, ia isi dengan infak dan sedekah. Inilah yang dimaksud dengan umur yang barokah. Ada orang hadirin seperti diberikan umur yang panjang oleh Allah, tetapi setelah dihitung di yaumil qiyamah, ternyata tak pernah ia manfaatkan untuk berjamaah di masjid. Bahkan umur yang panjang tersebut ia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan umur yang tidak barokah. Syekh Mutawalli Asy'arawi mengingatkan kepada kita, tolak ukur umur yang panjang di dalam agama Islam bukanlah kuantitasnya, akan tetapi kualitas ia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan harta hadirin. Ada orang seperti diberikan harta yang sedikit, maaf, gajinya kecil, akan tetapi dari gaji yang sedikit tersebut ia gunakan untuk menafkahi keluarganya dengan baik, ia gunakan untuk menyantuni anak yatim. Inilah yang disebut dengan harta yang barokah. Bahkan ada orang diberikan harta yang banyak oleh Allah untuk membantu pembangunan masjid, pun berat rasa ia keluarkan hartanya. Untuk menyantuni anak yatim pun berat rasa ia keluarkan hartanya. Inilah yang dimaksud harta yang tidak barokah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dan yang namanya barokah, yahtassu bi rahmatihi may yasha, itu murni, pure, hak
prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kita nafikan hadirin, kita sebagai hamba Allah diberikan kebebasan untuk dapat mengundang barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kiranya adakah kiat-kiat yang dapat kita lakukan untuk dapat mengundang barokahnya Allah? Kiat yang pertama, jangan sampai kita tinggalkan sholat fardu kita. Sesibuk apapun kita, sepadat apapun jadwal kita hadirin, jangan kita tinggalkan sholat 5 waktu. Farqu bainana wa bainahumus sholah, pembeda antara kita dengan orang munafik, antara kita dengan orang musyrik, antara kita orang beriman dan tidak beriman adalah sholat. Faman tarokaha faqad kafaro. Siapa orang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka keluarlah dia dari agama Islam secara nyata. Bagaimana mungkin barokah akan diturunkan sedangkan sang pemilik barokah kita tinggalkan? Maka jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiat yang kedua hadirin, untuk mengundang barokahnya Allah, setelah hubungan dengan Allah kita jaga dengan baik, maka jaga hubungan dengan antar sesama manusia. Dan manusia yang paling pertama, paling utama harus kita muliakan, tak lain tak bukan ialah orang yang telah melahirkan kita, orang yang telah menafkahi kita hingga kita menjadi dewasa, kedua orang tua kita. Ingat, berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya ketika mereka masih hidup, tapi mereka telah meninggal pun kita masih dianjurkan untuk berbakti kepada mereka. Fenomena yang terjadi apa? Banyak orang yang bagus berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, tapi gagal berantakan ketika orang tuanya meninggal dunia. Maka ya Rasulullah, emakku meninggal dunia, bolehkah aku bersedekah untuk dia? Apa tanggapan dari baginda Rasul? Tasaddaq, silahkan engkau bersodakoh atas nama emakmu. Sedekahmu akan bermanfaat untuk almarhum di alam kuburnya. Maka hadirin, ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, yang harus kita lakukan ialah Imam An-Nawawi mengingatkan kepada kita, in khatimul Quran fahuwa hasanun. Pahala terbaik untuk orang yang sudah meninggal dunia adalah menghatamkan Al-Quran. Tak mampu kita menghatamkan Al-Quran, minimal jantungnya Al-Quran kita baca, yaitu surah Yasin. Tak sempat juga membaca surah Yasin, maka minimal ketika kita ingat sama mereka yang sudah di alam kuburnya, kita kirimkan Fatihah, maka Fatihah kita bermanfaat untuk almarhum dan almarhumah di alam kuburnya. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka momen Ramadan ini kita gunakan sebagai ghirah awal, semangat awal untuk mengundang barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, sampai kapanpun Ramadan tetap akan datang kepada kita di tahun-tahun yang akan datang. Tapi yang perlu menjadi catatan bagi kita, ketika kelak Ramadan datang kembali, ternyata kita telah dipanggil oleh ilahi Rabbi. Maka hadirin, jangan lewatkan kesempatan Ramadan ini untuk beribadah sebanyak mungkin, untuk beribadah sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu amal mana yang dapat mengundang barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi amal kita ketika berbagi takjil yang sedikit, ternyata itu yang mengundang barokahnya Allah. Boleh jadi ketika kita menahan lapar dan haus pada siang hari, tapi tulus murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata itu yang mengundang barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabbul a'mali ilallah adwamu. Amal yang paling dicintai oleh Allah bukanlah amal yang banyak, bukanlah amal yang besar, bukanlah amal yang berat, tapi amal yang paling dicintai oleh Allah ialah amal yang didawamkan, amal yang diistiqomahkan, amal yang dirutinitaskan.
Mudah-mudahan ini semua dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari yang membawa ghirah dari bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.